Keberadaan tanaman liar atau gulma jelas mengganggu pemandangan. Apalagi, tanaman ini jadi semacam hama lantaran keberadaannya mengambil alih lahan dari tanaman lain. Pertumbuhannya pun juga sangat cepat. Karena itulah, banyak orang yang memilih buat membuang atau mencabutinya. Tapi tahu nggak, kalau sebenarnya beberapa jenis dari tanaman liar ini ternyata bermanfaat untuk kesehatan? Berdasarkan South African of Botany, rumput liar telah lama menjadi obat untuk nausea, parasit usus, gangguan pencernaan, menstruasi berlebihan, dan memar. Sayangnya, gak banyak orang mengetahui hal ini. Karena itulah, berikut ini adalah beberapa tanaman liar yang bisa kamu ambil manfaatnya. Jadi, jangan dibuang sembarangan ya. 1. Anting-anting. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Acalypha australis Linn. Mudah ditemui di tanah lembab, pinggir jalan, ataupun selokan. Bentuk daunnya bulat dan lonjong, dengan ujung daunnya runcing sementara pinggirannya bergerigi. Panjang daunnya berkisar sekitar 2,5 cm hingga 8 cm, lebarnya bisa sekitar 1,5 cm hingga 3,5 cm. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman anting-anting mengandung beberapa macam zat, antara lain alkaloid, flavonoid, sapanoid, tanin, dan stearoid. Secara turun-temurun, tanaman anting-anting dipercaya ampuh dalam mengatasi disentri, diare, gangguan pencernaan, muntah darah, dan berguna juga dalam mengatasi luka bakar. Rasa yang dimiliki tumbuhan anting-anting terbilang pahit. Akarnya sendiri dapat digunakan sebagai penurun kadar asam urat tinggi, diabetes, dan pegal linu. 2. Putri malu. Tanaman yang satu ini pasti familiar buat kamu. Biasanya, baik anak kecil maupun orang dewasa suka iseng menyentuh daunnya untuk melihatnya menguncup secara perlahan. Putri malu memiliki nama ilmiah Mimosa pudica. Walau nampak seperti tanaman liar biasa, rupanya putri malu dipercaya memiliki kandungan antibakteri dan antivenom yang bagus dalam penyembuhan luka. Putri malu telah digunakan sebagai ramuan tradisional selama berabad-abad dalam membantu pengobatan gangguan wasir, disentri, sinus, dan dioleskan pada luka. Karena kandungan antioksidan, putri malu cocok untuk menangkal radikal bebas. Kandungan ini tak hanya ditemui di daunnya saja, tapi juga di batang dan bijinya. Selain itu, biji putri malu memiliki gel mucilaginous yang secara otomatis akan membersihkan parasit dan usus saat bersentuhan dengan cairan apapun. Gel ini baik dalam menetralisir racun atau limbah yang berada di saluran pencernaan, lalu membuangnya dalam bentuk feses. 3. Wheatgrass. Wheatgrass biasa disebut juga sebagai rumput gandum. Wheatgrass ini tumbuh di daerah beriklim sedang di kawasan Eropa dan Amerika Serikat dan dapat hidup di suhu dalam atau luar ruangan. Biasanya, wheatgrass lebih sering dijadikan suplemen atau bubuk untuk diseduh, tapi beberapa juga meminumnya dalam bentuk jus. Wheatgrass disebut dapat mengatasi detoksifikasi hati dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Kandungan vitamin A, E, dan C, serta zat besi, kalsium, magnesium, hingga asam amino terbilang cukup tinggi. Selain itu, wheatgrass juga mampu dalam menurunkan kolesterol. 4. Tempuyung. Daun tempuyung akan dengan mudah kamu temui tumbuh liar di parit atau pinggir jalan. Bentuknya yang sederhana membuat tanaman tempuyung lebih sering diabaikan atau dibuang. Padahal, nutrisi yang terkandung pada tempuyung amat banyak loh. Beberapa di antaranya adalah asam amino, polifenol, protein, alfa-beta amirin, dan masih banyak lagi. Asam urat adalah salah satu penyakit yang dapat diatasi oleh daun tempuyung. Asam urat ini terjadi karena adanya kadar asam dalam tubuh yang terlalu tinggi sehingga menumpuk dan membentuk kristal. Akibatnya terjadi pembengkakan yang kemudian memberikan rasa nyeri. Nah, jika kamu punya riwayat asam urat, maka cobalah untuk mengonsumsi tempuyung. Asam urat ini dapat didorong keluar melalui urin, dan jika kamu minum secara teratur, maka lebih baik lagi dalam menjaga enzim yang terbentuk karena asam urat dalam tubuh. 5. Rumput mutiara. Rumput mutiara adalah jenis tanaman liar yang termasuk ke dalam famili Rubiaceae dan hidup subur di sudut-sudut lembab di rumah, selokan, ataupun pinggir jalan. Rumput mutiara atau disebut juga sebagai daun mutiara memiliki bentuk daun yang kecil-kecil dengan daun yang sedikit berbulu. Tingginya bisa mencapai 15-50 cm.
Tanaman ini memiliki bunga kecil putih yang kalau dari kejauhan bentuknya mirip mutiara. Di beberapa negara seperti Cina dan India, rumput mutiara sudah diklaim sebagai obat herbal. Namun, sejak dulu, rumput mutiara sendiri dipercaya mampu menurunkan panas tubuh yang mengalami demam. Sementara pada 2009 lalu, tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa rumput mutiara bisa mengatasi kanker. Mereka mengetahui bahwa rumput mutiara memiliki kandungan senyawa aktif berupa asam ursolat dan asam uleanoat. Setelah melakukan penguji cobaan pada tikus putih selama 10 minggu, mereka menemukan kesimpulan bahwa ekstrak rumput mutiara dapat mencegah pembelahan sel kanker sebanyak 30%. Meski begitu, hasil ini belum sepenuhnya valid dan masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut.